Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama tetap berucapkan alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Setiap pagi alhamdulillah kita harus selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Terutama yang paling besar yaitu nikmat sehat wal afiat. Kenapa harus ada sehat dan wal afiat? Karena yang namanya sehat dan walafiat ini satu kesatuan. Kalau sehat jasmaninya doang, ya berarti kita harus dipertanyakan. Kalau sehat jasmaninya doang, rohani yang tidak, kan begitu. Karena afiat itu bisa dijadikan kesehatan rohani, mental kejiwaan kita. Kalau tidak komplit, maka kita ada yang kurang. Kalau sehat jasmaninya doang, berarti dipertanyakan apakah lagi stres, depresi, atau juga menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kan begitu. Ketika Allah memberikan kita kesehatan rohani doang, jasmaninya tidak, maka kita mungkin tidak hadir di sini, di dalam masjid yang insya Allah berkahi ini. Maka dua hal ini harus satu kesatuan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hijrah yang insya Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat selanjutnya yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap berkumpul di sini dalam satu keimanan, satu kekuatan yang Allah nanti akan suatu saat nanti kita di akhirat pun sama-sama bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Menurut ulama bahwa yang lafadznya alhamdulillah, lafadz alhamdu atau puji-pujian ini dibagi 4 pujian. Pertama, pujian Allah terhadap dirinya, qadim alal qadim. Jadi Allah di dalam Quran, di dalam Al-Quran juga memuji dirinya sendiri. Ada yang kedua, pujian itu qadim alal makhluk. Allah memuji terhadap makhluknya. Seperti di dalam ayat innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah terhadap makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang ketiga, pujian makhluk alal khaliq atau makhluk alal jadi makhluk terhadap Allahnya. Jadi kita memberikan pujian kepada Allah sang pencipta. Kemudian yang terakhir, makhluk alal makhluk. Kita sebagai makhluk memuji makhluk lain, apakah kepada sesama atau kepada lingkungan, seperti kita melihat keindahan alam atau melihat kegantengan Pak Agib, itu juga termasuk pujian. Jadi 4 pujian ini bermuara dari dan akan pergi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Selawat beriringkan salam, marilah kita bersama-sama menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena dengan diutusnya beliau kepada kita semua dan kita termasuk umatnya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat atau di akhir kelak ya, insyaallah. Amin ya Allah. Keberkahan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ya, salah satunya keberkahan kita sebagai umat berbeda dengan umat zaman dulu. Kalau kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan, Allah akan langsung menyiksa di dunia. Tapi keberkahan dari Nabi Muhammad, kita melakukan dosa, melakukan kesalahan akan ditunda penyiksaannya nanti di akhirat kelak nanti, ketika kita tidak bertaubat, seperti ya. Jadi alhamdulillah kita tetap bersyukur bahwa kita termasuk dalam umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak berkecil hati karena kita manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ini, insya Allah masuknya pun di awal, meskipun kita di akhir-akhir. Karena nanti yang dihisab pertama kali itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga salah satu keberkahan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat yang dicintai, dan umat yang dirindukan. Ketika tidak ada di surga, mudah-mudahan kita dicari-cari nanti di depan surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin saya juga bingung mau materi apa, namun saya terlintas satu ayat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Shadaqallahul azim. Ayatnya terjemahannya kurang lebih, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Surat At-Taubah ayat 122. Dari ayat yang saya bacakan tadi ada beberapa poin penting yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa sebelumnya turunnya ayat atau surat At-Taubah ayat 122 ini menerangkan bahwa ketika itu Rasulullah sedang berjuang menyebarkan agama Islam. Jadi karena saking sahabat ini tahu hikmah dan pahala besar bagi orang-orang yang berjuang fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, karena yang namanya mati syahid di medan perang itu syahidnya dunia dan akhirat. Ada nanti pembahasan lain. Jadi ada syahid itu banyak, ada syahid dunia doang, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Bahkan keutamanya juga yang orang berperang itu ketika meninggal dia dikuburkannya langsung, nggak dimandikan, nggak disolatin ya, betul. Bahkan juga sampai masih bercucuran darah dikubur bareng-bareng, kan gitu ya. Nah, ada 3 poin
Kemudian kita lanjut dari asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Kemudian banyak berbondong-bondong sahabat datang ke Nabi untuk ikut berperang semuanya. Mau yang kecil, yang mau dewasa, yang udah kakek-kakek ikut berperang. Karena tahu keutamaan berperang itu. Kemudian turunlah ayat ini untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa jangan semuanya berperang di jalan Allah. Karena kita pun harus punya generasi, terutama yaitu generasi untuk memperdalam ilmu agama. Maka metode dari salah satu metode dakwah yaitu salah satunya memperdalam ilmu agama. Di samping juga metode agama itu, memperluas agama yaitu dengan berperang itu. Makanya alhamdulillah ini keberkahan dari ayat ini. Kalau kita tidak ada ayat ini turun, maka kita semuanya kewajiban untuk berperang, semuanya ikut, dan tidak ada yang fokus kepada pendidikan, begitu. Baik, terkait 3 poin dari ayat tersebut. Yang pertama, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi ini statement menyatakan bahwa kita ini harus ada pembagian dalam masyarakat. Makanya alhamdulillah di sini kalau kita lihat ada berbagai profesi pekerjaan, ada bagian-bagian, ada pembagian dari tugas-tugas kita. Ada yang jadi guru, ada yang jadi karyawan, ada yang mungkin jadi petani, atau jadi pedagang ya. Nah, semua itu kita niatkan untuk ibadah, niatkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Jangan merasa kita saling mengunggulkan, saling merasa unggul. Ini profesi yang bagus, ini yang baik, itu yang tidak. Kalau kita tidak ada para petani, ya kita juga kelabakan ya. Tidak ada nasi, tidak ada beras. Kalau tidak ada petani cabai, kita juga kelabakan nyari cabai, seperti itu. Kalau tidak ada guru pun sama, nanti anak-anak kita mau jadi apa, kan begitu. Yang kedua, tafaqquhu fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Nah, ini catatan bagi kita, apalagi di antara hadirin semuanya ada yang sudah menjadi bapak, menjadi ibu yang sedang mendidik anaknya, bahkan juga ada yang menjadi kakek. Catatan pentingnya itu kita harus mewariskan pendidikan terhadap anak-anak kita. Jadi yang masih TK, yang masih SD, yang masih SMP, tarafnya SMA, bahkan kuliah, itu juga termasuk warisan kita kepada anak cucu kita. Karena sebaik-baiknya warisan adalah pendidikan. Betul Pak Agib? Insya Allah ya. Jadi pengen disebut Pak RT, RW. Khususnya terhadap memperdalam ilmu agama. Karena yang namanya ilmu agama di masyarakat pun kita juga membutuhkan untuk mengurusi jenazah, untuk mengurusi lahirnya bayi ya, untuk mengurusi pernikahan, untuk mengurusi hal-hal yang lainnya lah. Itu juga membutuhkan para ahli agama
khususnya agama Islam yang kita anut ini, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu misi dakwah dan tarbiyah. Di dalam ayat liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi memang dulu ketika sudah pulang dari medan perang, karena ada satu kelompok yang bersama Nabi Muhammad yang selalu belajar, ketika dari medan perang pulang ke rumahnya masing-masing, yang belajar ini akan menyampaikan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi ini pembagian dari kehidupan kita sebagai manusia yang bermasyarakat, ya, seperti itu. Jadi ini 3 poin penting. Yang terakhir itu tadi misi dakwah dan tarbiyah pendidikan. Karena kita pernah mendengarkan mungkin satu statement ini, banyak yang menyodorkan katanya kepada Rasulullah, namun ini salah besar. Ini kalimatnya atau ucapannya dari Imam Syafi'i yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin hidupnya enak di dunia, enak di akhirat, khususnya di dunia aja dulu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupannya di dunia enak, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya berilmu. Ilmunya ilmu apa saja? Ilmu pengetahuan, apakah ilmu komputer, ilmu kenapa? Lagi? Ilmu santet, jangan. Banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, di perkuliahan. Itu juga termasuk salah satu modal kita untuk hidup enak di dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan hidup enak di akhirat, ya wajib baginya ilmu juga. Ya khususnya ilmu agama yang akan mengantarkan kita, yang akan menuntun kita ke enakan nanti di akhirat, yaitu ujungnya di surga. Seperti itu, ya. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau pengen dua-duanya, ya juga wajib baginya berilmu. Jadi mau hidup di dunia enak, di akhirat enak, atau kedua-duanya enak, maka kita juga wajib berilmu, ya. Balik lagi, kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, yang memiliki cucu, bahkan yang memiliki cicit, udah ya? Belum. Kita tetap mewariskan pendidikan kepada mereka-mereka semua, agar nanti kita hidup di dunia dan di akhirat pun bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekelumit dari saya, karena ini sebagai perdana saya hadir di depan para hadirin semua. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata, ada yang salah atau kurang, mudah-mudahan dimaklumi. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di sini, apa-apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول أمورنا مع الأعمال الصالحة وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر بعيدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا ما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Ada kan lu apa?